warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatan 'abdin mali'in bizunubil kaba'ir was saghair, walakinnahu narju minallahu ta'ala minal maulal qadim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa 'azimana wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidus sadat wa khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim ala abdik wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami' At-Taqwa, yang kami muliakan Ketua Masjid Jami' At-Taqwa Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Rashid, yang kami muliakan Ketua Yayasan Ali Al-Fadillah sekaligus Ketua Pembangunan Masjid Jami' Taqwa Bapak Insinyur Haji Sogiarto MM, Bendahara Masjid Taqwa Bapak Haji Basuki Waluyo, yang saya muliakan Ustaz Karman serta Bapak Haji Sogido, yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Mukarramah Haja Suminah, yang kami muliakan Ibu Haja Selvi Tiana, serta istri saya yang tercinta Nur Aida Hamid, dan seluruh para jamaah yang kami muliakan, yang kami hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi menjelang siang ini alhamdulillah telah sampai kita kecintaan kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang diutus Allah Ta'ala sebagai rahmat lil alamin, sebagai suri teladan buat kita untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kebaikan-kebaikan dan kesuksesan hidup dan kebahagiaan hidup, baik di dunia sampai di dalam akhirat, yang membawa adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi ini diperingati di masjid ini, di Masjid Jami' At-Taqwa. Kalau kita melihat dan mempelajari biografi perjalanan Nabi besar Muhammad SAW, begitu mulia, begitu indah, merasa kagum dan kita merasa bangga sebagai umatnya untuk mengambil contoh teladan yang baik yang Nabi sampaikan, mengukir sejarah dalam kehidupan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejarah perjuangan Nabi di dalam ayat-ayat Quran dan cerita-cerita para sahabat-sahabat yang mempunyai ketenangan-ketenangan yang indah yang pernah mereka hidup berjuang dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka selayaknya kita sebagai umatnya untuk mempelajari dan memahami daripada perjalanan biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orang yang ganteng, orang yang paling baiknya manusia, akhlaknya begitu mulia. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanal nasi khuluqan wa khuluqan. Nabi itu adalah sebaik-baiknya manusia, seganteng-ganteng manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tampan, sahabat gampang mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi duduk, di Nabi berjalan, di mana Nabi hampir di suatu tempat. Itu tempat itu wangi berhari-hari. Alhamdulillah. Ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha umur sudah tua 70 tahun lebih, Sayyidina Aisyah mukanya itu awet muda, nggak kelihatan tuh, sehingga orang-orang sebayanya Sayyidina Aisyah mereka menanyakan, ya Ummul Mukminin, engkau wanita yang dicintai oleh Rasul, tapi engkau tetap cantik, tidak berubah sedikit pun dari pertama kali aku kenal, sedangkan saya sudah berubah. Apa sih rahasianya sehingga engkau awet muda begitu cantik? Dipanggil oleh Nabi Humairah, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Apabila siang panas terik, Sayyidina Aisyah kalau kepanasan pipinya merah, pipinya lain. Kalau pipinya perempuan sekarang merah, memang dimerah-merahin, dibedak-bedakin, ditengok-tengokin biar cantik. Itu Bu, menjadi ibadah Bu. Bibir dimerahin buat suami, pipi dibedak-bedakin buat suami, supaya cantik penampilan di hadapan suami. Akhirnya Sayyidina Aisyah menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabatnya yang menanyakan bahwa Sayyidina Aisyah wanita cantik awet muda. Apa kata Sayyidina Aisyah? Dulu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ketika beliau pulang dari masjid di waktu siang hari, bercucuran keringatnya, aku ambil tuh sapu tangan dan aku lapi pipinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkeringat, tangannya, pipinya, lehernya, dia baik. Ditolak oleh Sayyidina Aisyah, sapu tangan ini basah, kemudian dielap ke pipinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata Sayyidina Aisyah awet muda cantik itu berkah keringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nanti utama itu. Ibu kalau pengen awet muda begitu Bu. Laki baru pulang ojek, laki habis kurang dagang, bercucuran keringatnya, ambil sapu tangan, lapin Bu, basah tuh sapu tangan, terus bagi sapu tangannya dilapin ke pipi Ibu.
Insya Allah tetap pulang. Nabi kalau berjalan tuh nggak ada bayangannya. Ketika Nabi lagi jalan, sahabat mengawal Nabi Muhammad SAW dari depan, dari belakang, dari samping. Ketika Nabi berjalan tuh sahabat lompat-lompat. Akhirnya sahabat lompat-lompat di samping, di belakang Nabi. Beliau senior di sini. Mungkin ibu-ibu masih lahir, ini udah bujang. Insyaallah. Nah, ini jadi Menteri Perekonomian, Menteri Polkam juga. Nah, ini Menteri Pembangunan dan Perbekalan. Nah, PUPR Pak Budi Setiawan. Nah, ini istrinya ya. Alhamdulillah. Dengan berempat ini masjid At-Taqwa bisa dibangun. Karena yang lain semua mundur, kabur, tidak mau ke masjid. Bahkan ada yang doain masjid jangan jadi. Alhamdulillah atas ridho Allah, izin Allah dan bantuan Bapak Ibu semuanya dan doanya, masjid At-Taqwa seperti bisa berdiri dan yang bisa lihat saat ini. Ini kabinet. Nah, ini istri saya Haja Sumina SPD yang selalu mendampingi setia kalau kesah saya dalam pembangunan. Siang dan malam selalu kami diskusi dalam rangka memecahkan masalah agar pembangunan bisa eksis dan didukung dengan semangat dasarnya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami perkenalkan dan selanjutnya akan saya lanjutkan tentang sepatah kata, dua patah kata. Namun untuk seningan ada wakil saya akan menyampaikan tentang perjalanan Nabi Muhammad selesai. Adalah kehidupan sehari-hari Rasulullah, di mana perbuatan dan pekerjaan beliau sewaktu masih kanak-kanak sampai menjadi Nabi, sampai menjadi diangkat menjadi Rasul. Sewaktu kecil kehidupan Rasulullah semua dalam